rakaat. Maka berdasarkan kaidah al-yakin kaidah besar, yang harus dilakukan oleh musolli ini adalah mengambil bilangan yang sedikit, al-akhdhu bil aqall. Oh, berarti saya masih 3 ya. Maka kewajibannya adalah menambah 1 rakaat. Nah, jika orang yang ragu ini menambah 1 rakaat, maka setelah tahiyat akhir dia disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, ini permasalahan timbul ketika yang ragu adalah imam. Nah, imam dia merasa bahwa yang dilakukan itu masih belum ada kejelasan. Saya sudah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kewajiban dia adalah al-akhdhu bil aqall. Dia harus mengambil bilangan yang lebih sedikit, sehingga dia harus menambah 1. Ketika dia menambah 1, ternyata makmum punya keyakinan yang berbeda. Makmum merasa bahwa imam ini sudah genep 4 rakaat, sementara imam merasa dia masih 3. Berarti ini ada silang pendapat antara imam dan makmum. Nah, ketika imam dan makmum berbeda pendapat semacam ini, akhirnya makmum disunahkan untuk membaca tasbih bagi laki-laki, perempuan disunahkan untuk bertekbir. Nah, ketika dia makmum ini membaca tasbih, subhanallah, ternyata imam tetap aja berdiri. Ini bagaimana hukumnya? Kalau kita melihat di rujukan kitab fikih sebagaimana yang dijelaskan, kalau di kitab Fathul Mu'in di masalah tentang lauqoma imam bulizajatin itu di sana dijelaskan, imam ini tidak harus percaya dengan apa yang menjadi alibi dari makmum. Kalau seandainya imam ini masih tetap ragu, meskipun makmum satu masjid tasbih semua, ini imam tetap wajib berdiri. Nah, makmum yang meyakini imam ini sudah melakukan rakaat tambahan, apa yang dilakukan? Karena dia yakin bahwa imamnya sudah beranek, kalau bahasa Jawa, berarti dia tidak boleh ikut. Dia tidak boleh berdiri, maka makmum wajib menanti imam, wajib duduk tasyahud. Kalau sebetulnya dia bisa mufaroqah, memisahkan diri dari imam, atau dia menanti imam ketika tasyahud. Kalau dalam redaksinya Fathul Mu'in di sana dijelaskan yang lebih utama dia menanti imam. Ya biarkan saja. Kalau seandainya imam ini terus berdiri, dia ya tetap dibiarkan saja. Nanti kalau imam sudah tahiyat akhir kemudian salam, ya ikut salam. Ini sama ketika kita ikut rombongan. Misalkan sopir ini mampir ke WC, maka kita juga harus ikut ke WC, kan tidak ya. Meskipun kita sudah mengingatkan, Pak sopir, kita harus cepat-cepat, tapi sopirnya pada makso ini WC, kita kan juga harus ikut. Yang penting kita nanti tetap berada di bis supaya tidak ketinggalan. Nah, ketika imam ini sudah tahiyat akhir, karena dia tadi sudah ragu, maka bagi imam ini disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, bagi makmum, meskipun dia itu tidak merasa bersalah, ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Nah, kalau seandainya imam tidak sujud sahwi gimana? Karena memang imam punya alibi begini, sujud sahwi enggak wajib saja lah, tinggalkanlah. Akhirnya dia langsung salam. Maka ketika imam ini sudah salam, makmum disunatkan untuk sujud sahwi, dan setelah dia sujud sahwi baru dia duduk kemudian salam. Nah, ini adalah sunat yang kedua, yaitu sunat-sunat yang ketika imam melakukan, maka makmum ini wajib melakukan, tapi jika imam meninggalkan, maka makmum boleh melakukan, boleh meninggalkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mata jibul muwafaqatu fiha tarkan lafifah, yaitu sunat-sunat sholat yang ketika imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan. Ketika imam melakukan, maka makmum boleh tidak melakukan. Kalau di Khasyatul Bajuri dijelaskan, ini adalah tasyahud awal. Jadi ketika imam misalnya dalam sholat zuhur sudah mendapatkan 2 rakaat, kemudian dia tahiyat awal. Nah, ketika imam tahiyat awal, makmum ini
Terus saya tak usah melok imam aja, saya tak ada ikut imam, saya tak langsung berdiri saja. Ini boleh. Artinya apa? Dia boleh meninggalkan tahajud awal meskipun imam melakukan dan jamaahnya tidak batal. Ini yang menjadi prinsip. Tapi sebaiknya bagi makmum otomatis bagaimanapun juga kalau imam melakukan mestinya dia juga melakukan. Wong ini hukumnya sunat. Tapi kadang-kadang kan juga ada makmum itu yang gayanya gaya gergetnya bahasa Jawa, imam melakukan dia untuk bablas saja. Ini boleh. Jadi ketika imam melakukan tasawuf awal, makmum langsung kok seandainya ini ternyata imam tidak tasawuf awal, makmum ingat. Nah, ketika diingatkan subhanallah, ternyata imam tetap bablas berdiri, maka makmum juga wajib langsung ikut berdiri. Karena apa? Begini, orang yang ingin melakukan tasawuf awal seandainya lupa, misalnya bagi imam itu, ketika imam dia hendak tasawuf awal lupa, terus diingatkan oleh makmum, dia ingat, wih aku mau orang tasawuf awal, ternyata posisi imam ini sudah hampir berdiri, maka bagi imam itu haram untuk kembali ke tasawuf awal supaya dia duduk lagi. Tasawuf awal ini haram. Karena apa? Dalam satu kaidah itu dikatakan al-fardu la yutraku lin-nafli, bahwa sesuatu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan karena untuk mengambil kesunahan. Sehingga ini imam tidak boleh kembali duduk untuk tasawuf awal. Nah, ketika imam ini terus berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga, maka makmum tidak boleh melakukan tasawuf awal dan dia wajib ikut berdiri. Namun tadi sebaliknya kalau memang imam meninggalkan, makmum ingin langsung berdiri boleh. Cuman yang menjadi catatan kalau dalam bab jamak, seandainya makmum itu berdirinya tidak sengaja, jadi dia memang pas imam melakukan tasawuf awal, dia langsung berdiri saja, tidak menyadari kalau imam ini melakukan tasawuf awal. Artinya berdirinya itu memang tidak sengaja, maka dia diwajibkan untuk kembali duduk. Baru ketika sudah duduk ini dia ingin tasawuf awal atau tidak. Nah, ini yang menjadi catatan itu. Karena ada faktor wujubul mutabaah di sana, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi untuk urusan ini masalah sunat khususnya di tasawuf awal memang ada perbedaan tipis bagi makmum-makmum yang berdirinya itu tidak sengaja atau makmum yang memang sengaja tidak ingin mengikuti gerakan imam di tasawuf awal. Kemudian untuk yang ketiga, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Bajuri tadi, bahwa sunat yang keempat adalah mala tajibul muwafaqatu fiha la fi'lan wala tarkan. Sunat-sunat yang antara imam dan makmum ini tidak harus sama. Artinya apa? Ketika imam melakukan, makmum boleh meninggalkan. Ketika imam meninggalkan, maka makmum boleh melakukan. Di dalam kitab Khasyatul Bajuri dicontohkan kalkunut, yaitu seperti membaca doa. Jadi seandainya misalnya imam berdiri Allahumma jina fiman hadait, maka makmum kok tidak ingin ikut, ya boleh, dia langsung sujud saja, nanti imam dinanti ketika sujud. Kalau imam sudah sujud baru ketika duduk di antara dua sujud, ini makmum mengikuti gerakan-gerakan imam. Atau sebaliknya, ketika imam ini meninggalkan, maka makmum boleh melakukan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Fatihah itu, kalau seandainya misalnya makmum ini punya persangka dugaan kuat, iki ku nek tak dibunuh, saya pasti akan mendapatkan imam dalam kondisi masih sujud misalnya, maka ini hukumnya tetap sunat untuk melakukan doa. Ini makanya kalau katanya yang sudah pernah itu di Masjidil Haram itu, ketika rakaat pertama sholat subuh itu biasanya iktidalnya imam itu agak lama, yang sehingga makmum ini punya kesempatan untuk membaca doa kunut sampai selesai. Benar Ibu ya? Yang sudah kesana nih, pas di sholat subuh yang kedua. Nah, kemudian ketika nanti misalnya begini, makmum punya dugaan kuat, nanti kalau seandainya saya membaca doa kunut, berarti posisi imam sudah duduk di antara dua sujud misalnya.
ini dia tetap boleh untuk melakukan doa kunut. Kalau misalnya dia menemukan imam nanti ketika sujud kedua baru, maka ketika nanti imam ini ternyata dia selesai doa kunut, dia belum selesai, saya makmum belum selesai doa kunut, terus ternyata imam sudah duduk kedua, sudah duduk di antara dua sujud, mau turun untuk sujud kedua, maka makmum langsung wajib turun menuju sujudnya. Nah, ini mungkin kesunatan-kesunatan yang antara imam dan makmum tidak harus sama. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku di doa kunut saja. Mungkin kita bisa menyamakan, dianalogkan dengan sunat-sunat yang lain, terutama untuk sunat hayat. Karena apa, kita sering bahwa pada saat rukuk misalnya, kok seandainya imam baca tasbih, ya kita boleh diam saja. Atau sebaliknya imamnya nggak baca tasbih ketika rukuk, monggo sebagai makmum kita nggak membaca juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas, bagaimanapun juga kesunatan-kesunatan ini kalau tidak kita lakukan kita akan rugi besar. Dan sebaiknya bagi makmum, apapun yang dilakukan imam ini sebaiknya dia mengikuti supaya selamat ini sholatnya. Karena nanti kalau kita agak aneh-aneh gitu, ini justru nanti bisa ruwet, bisa menjadikan fitnah mungkin bagi jamaah-jamaah yang lain. Tapi setidaknya kita harus tahu. Kita harus tahu bahwa ini memang ada koridor sunnah-sunnah yang di situ imam itu antara imam dan makmum ini harus kompak. Jadi mungkin yang perlu kita pelajari. Jadi kesimpulan pada kajian pagi ini adalah bahwa tadi di San Malik ada sunat yang di situ antara imam dan makmum harus kompak, baik pada saat melakukan maupun meninggalkan. Kemudian ada sunat-sunat yang di situ ketika imam melakukan makmum wajib ikut, ketika imam meninggalkan makmum boleh melakukan. Kemudian yang ketiga, ketika imam meninggalkan makmum wajib meninggalkan, ketika imam melakukan makmum boleh meninggalkan. Dan yang terakhir adalah sunat-sunat yang ketika imam melakukan makmum boleh meninggalkan, ketika imam meninggalkan makmum boleh melakukan. Mungkin ini sekedar sebagai bekal kita untuk melakukan jamaah, dan semoga jamaah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nun pamunten ingkang kathah, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ada tanya jawabnya. Biasa. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesunatan makmum dan imam untuk melakukan sholat dengan bersamaan. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, melakukan baca sujud tilawah. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita itu mendengarkan bacaan Quran yang disunatkan baca tasbih tapi bukan sholat. Umpama ada di sekitar kita pembacaan Al-Quran, semaan ada. Jika mendengar itu awal semua masih juga disunatkan untuk sujud tilawah. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang sujud tilawah tadi. Kan tadi sujud tilawah itu termasuk sunat-sunat yang antara imam dan makmum itu harus kompak kalau di dalam sholat. Kemudian pertanyaannya, ketika kita di luar sholat, kita mendengarkan bacaan ayat sajadah, apakah tetap disunatkan untuk sujud tilawah? Itu kalau saya melihat redaksi di kitab Fathul ini itu di sana dijelaskan bahwa tusannu sajdatul tilawatin liqori'i wasami'i jami ayati sajdatin. Kalau melihat redaksi itu berarti kita sebagai pendengar ayat sajadah juga disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sampai batas kapan? Ya, yang penting kalau mendengar dalam kondisi batal ya kita wudu terus melakukan ini, maka jedanya masih berulang. Ini tetap disunahkan. Caranya bagaimana? Begini, misalnya panjenengan posisinya pas berdiri apa duduk. Kalau misalnya posisi pas berdiri, berarti ya dari berdiri itu langsung menghadap kiblat dengan catatan sudah menutup aurat, sudah menutup aurat, tempatnya suci, terus menghadap kiblat. Baru Allahu Akbar dengan niat sujud tilawah. Ketika sudah
takbiratul ihram di sujud tilawah itu, kemudian langsung takbir menuju sujud. Mohon maaf untuk takbir menuju sujud dari berdiri nggak usah ngangkat tangan Pak, nanti kejelumuk nanti biasanya Pak. Makanya itu tidak ada kesunahan untuk angkat tangan. Jadi jenengan langsung sujud, kemudian membaca lagi sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini saya baru hafal karena mau kesini saya hafal. Artinya kita itu sama gitu loh. Kita juga kalau urusan ibadah kita harus saling mensupport gitu loh maksudnya. Ini bacaannya itu. Nah kalau belum hafal gimana ya, kita baca tasbih saja. Kemudian yang kedua, jenengan mendengarkan ayat sajadah pas posisi duduk. Ya nggak perlu berdiri, cukup duduk saja. Seperti orang yang sholat dengan cara duduk itu Pak. Berarti langsung menghadap kiblat, terus Allahu Akbar dengan niat sujud tilawah, kemudian Allahu Akbar sujud lagi, membaca tadi sajadah wajhi, kemudian baru duduk Allahu Akbar, langsung salam. Ini caranya begini. Dan ini sama dengan sujud syukur. Mohon maaf, kalau sujud syukur yang syar'i sebetulnya persis dengan sujud tilawah ini. Jadi kalau kita misalnya melihat atau penjenengan melihat misalnya pemain bola setelah mencetak gol terus dia langsung gedung nebadok ya bahasa kita. Itu sebetulnya bukan sujud syar'i. Sujud syar'i yang kita kenal ya itu mungkin nanti ada celah, itu ada hanya tadallul saja, merasa hina di hadapan Allah Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur karena dia sudah mencetak gol. Itu juga tidak apa-apa, tapi itu bukan sujud syar'i yang kita kenal di sini. Sampun Pak ya. Sampun. Nggih. Kalau itu tadi pertanyaan, kalau yang mendengar ayat sajadah, ya. Kalau yang membaca, nah apa juga disunahkan untuk sujud? Tadi yang mendengar, kalau yang membaca gimana? Kalau redaksinya tadi berarti baik membaca maupun mendengarkan. Ngapunten, sebetulnya kalau kita membaca ayat sajadah itu sunat yang paling utama ketika misalnya dengan walahu yasjudun itu saya akan hafalnya hanya yasjudunnya saja. Awalnya gimana ya kan? Ini misalnya penjenengan walahu yasjudun ya berhenti dulu, kemudian kalau misalnya membaca Al-Quran pas posisi menghadap ke timur ya kita geser menghadap kiblat, kemudian baru sujud. Dan caranya persis tadi seperti orang yang mendengarkan. Jadi sebetulnya ini perlu pembiasaan. Jadi kita kalau mendengar atau membaca ayat sajadah, ya kita sujud tilawah supaya terbiasa dan ngiras-ngiras nanti malah bacaannya tadi itu sajadah wajib itu. Nonton ya? Ya, semoga kalau panjenengan dari kesunatan ini. Ada lagi Pak, ada lagi Pak. Moga baik. Seandainya posisinya itu ada yang baca Quran dan yang itu sholat. Ya. Ini harusnya kita sujud atau kita sudah sholat. Ya. Dan sebenarnya Ya. Sebetulnya begini, kalau memang bervariasi ya Pak. Orang yang mendengar atau membaca ayat sajadah itu posisinya bisa pas di luar sholat atau di dalam sholat. Ketika tadi kan dijelaskan meskipun di dalam sholat, ini kan sebetulnya ada kesunahan. Kalau kita di dalam sholat gimana? Ini sebetulnya ada dua cara. Bisa dilakukan ketika dalam sholat atau ketika setelah salam. Sebetulnya begitu konsepnya untuk sujud tilawah ini. Makanya ini sebetulnya kalau di kitab Fathul itu yang ada keterangan itu Syekh Abu Bakar Sato dalam menjelaskan redaksinya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi ketika imam ini nanti kalau seandainya dia sujud tilawah justru berpotensi menjadikan ruwetnya para makmum, ini sebaiknya melakukan sujud tilawah setelah salam. Yang sehingga ketika tadi posisi penjenengan itu sholat sendiri, mendengarkan ayat sajadah dibaca oleh orang yang tidak sedang sholat, ini maka sujud tilawahnya bisa dilakukan pada saat dalam sholat itu otomatis mungkin pas sempurna jenengan nanti itu kalau yang saya tahu. Tapi sebaiknya ini saged dilakukan ketika setelah sholat
kersane mboten ruwet. Iki sebetulnya mungkin nonton nggih iki. Jadi memang mungkin permasalahan sujud tilawah ini termasuk bagian dari sunat-sunat yang masih agak asing bagi kita. Karena apa? Biasanya yang sering terjadi ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajadah, kita itu langsung memilih alternatif yang kedua, yaitu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. 4 kali itu pun banyak yang disunat menjadi 3 kali. Ya enggak apa-apa, wong iki luwih apik kuwi timbang sing enggak nglakoni. Kaya ngoten. Ngoten nggih. Niki saestu nanti semoga niki memang benar-benar bersama dengan futuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi kesempatan untuk ini seandainya sholat setelah mau salam ragu mau koyo kurang gitu Pak nggih nambah terus nambah ketika berdiri itu tiba-tiba ingat udah yakin kalau ternyata sudah benar 4 nah itu terus langsung duduk apa meneruskan 1 rakaat lagi itu yang pertama yang kedua ketika kita di akhir-akhir sholat tiba-tiba batal itu langsung dibiarkan begitu saja atau kita tutup dengan salam atau bagaimana terus setelah kita wudhu sekitar wudhu lampu yang kedua Mau salam tutup? iya mau salam batal Pak ya. Itu harus langsung bubar ngalih begitu saja atau ditutup dengan salam dulu ya. Terus setelah wudhu itu harus memulai dari awal atau sudah punya simpanan rokaat dari mana Pak kita tanya mohon terima kasih Ayo waktu lah, ngoten kalau Pak. Kira-kira terus-terusnya nek kula mboten saged PR lho Bu. Nyuwun pangapunten tadi terkait orang yang ragu. Saya ini sudah 3 atau sudah 4 atau masih 3. Kalau berdasarkan faedahnya ketika ada orang ragu semacam ini, maka dia harus berdiri. Bahasa wis ngati jan yakin seyakin-yakinnya ini sudah genep. Ini sebetulnya begini Bu, saya sebelum ini jenengan kok bisa yakin seyakinnya ini alibinya apa dasarnya? ya ternyata ingat setelah ini bacanya sudah komplit dan sudah karena begini Bu, kalau yang saya tahu orang yang berangkat dari keraguan-raguan itu untuk mendukung keyakinannya harus ada bukti-bukti yang benar-benar otentik dan kuat yang sehingga misal gini sholat subuh kayak siji terus berdiri kayak aku semacam kunut berarti seluruh gitu Pak oh gitu ya, terima kasih artinya begini Bu, ini kalau yang saya tahu biasanya orang sampai yakin tenan kemungkinan terkecil makanya dalam redaksinya saya berapa ini kalau yang saya tahu ketika dia punya alibi ini sudah genep 4 misalnya ini kok wedi nek genep itu dasarmu ini mesti masih ada 1 titik keraguan kira-kira. Nah ketika masih ada 1% sekalipun keraguan maka kita tidak boleh untuk kembali. Tapi nek memang dengan benar-benar 100% yakin maka dia memang wajib untuk kembali duduk. Jadi cara tidak meneruskan bacaannya ya nggak usah teruskan. Jadi begini Bu, sama misalnya ketika kita jenengan badhe ke Kanigoro niku kadung malon lho aku wis Kanigoro mosok jenengan terus ngisi ya harus langsung putar balik sana. Itu ibaratnya begitu kalau kita dalam sholat. Itu yang saya tahu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita di posisi tahiyat akhir tidaklah keceret kamu tuh wis ketok ya keceret ya bahasane awake dhewe. Saya buntut brojol itu keceret aku enggak sama ya. Wes pokoknya batal lah. Sebenarnya enggak podo. Berarti angin bukan keceret ya. Yang jelas
terakhir garek salam tok itu lah sing brojol. Ya otomatis sholatnya langsung zakat. Ngoten lho. Sing penane mriku. Dan sing menanya pripun? Sing menanya hangus. Berarti harus kembali lagi. Makanya yang kedua yang Pak kita itu di dalam sholat fardu ya harus menjadi catatan ya. Kadang-kadang anak itu dengan alibi ini jadi ngempet-ngempet kayak makro. Nek jenengan kadung masuk di dalam sholat fardu, maka orang membatalkan sholat fardu itu karom kecuali ada hajat. Udzur pasti udzur. Udzur itu gimana? Itu nek empet etak, napa? Untuk etak empet iso bahaya, tidak baru ini. Jadi makanya orang yang mau takbiratul ihram sholat itu disunatkan harus dalam kondisi yang benar-benar fit. Artinya bukan ngempet pipis, bukan ngempet BAB dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah masuk dalam sholat fardu, kita haram untuk membatalkan sholat fardu. Makanya solusinya jangan mau. Kalau memang bacaan tahiyatnya sudah yang wajib-wajib sudah dilakukan, berarti sudah sampai wa'ala ali sayyidina Muhammad. Kok betul-betul ya sedang salam aja bintang mari. Kenapa boleh kemana? Dan itu sholatnya sudah sah. Kalau seandainya misalnya setelah salam pertama ngentut, ini berikut ya, salam kedua jangan dilakukan. Betul, sunatannya sudah dilakukan. Tapi yang jelas sholatnya kan sudah sah. Ngotot ya? Terima kasih Pak. Ibu nyembah terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tata'ala fi maqamina hadza illa ghafara wa la'ina illa satarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la dayna illa rabbika wa aslahta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan dari Romo Yai Dinul Qayyim SPD tentang klasifikasi sunnah sholat ketika berjamaah. Materi yang sangat luar biasa sehingga kita masih kurang dan kurang untuk mempelajarinya. Kata Bapak Ibu, insya Allah nanti disambung di lain kesempatan. Dan terima kasih untuk Romo Yai Dinul Qayyim. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat kami mohon untuk foto bersama. Saya Nuria Masluha mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam memandu acara mulai awal hingga akhir ada salah dan khilaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo foto bersama.